pertanyaan yang ibaratnya kayak tidak membahayakan, siapa namanya, mau kemana gitu kan, boleh saya minta waktunya, itu suatu pertanyaan-pertanyaan yang pintu awal menuju kontrak hipnosis Bang. Begitu orang sakit, belum tentu sakitnya fisik Bang, bisa jadi sakitnya psikis. Dan ini Bang, banyak beberapa orang menyangka begitu dia sakitnya datang ke dokter nggak sembuh, gitu kan, wah disantet. Jumpa lagi di podcast Ayu Serpong. Pesulap merah telah mengguncang dunia perdukunan di negeri. Luar biasa. Dengan ilmunya, dia bisa membongkar praktek penipuan dari dukun-dukun yang mengaku ahli mengobati masyarakat. Padahal itu adalah sebuah pembohongan. Tapi kali ini kita tidak akan membahas aksi dari sulap merah. Di sini di studio telah hadir salah seorang rekan dari pesulap merah. Di studio sudah hadir Muhammad Dwiki Ahsana Ramadan, Ketua Komunitas Hipnotis Tangerang. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik Bang. Ini enaknya saya panggil Mas Rama ya? Boleh Bang. Memang biasa di dunia hipnosis saya dipanggilnya Rama Bang. Oh, nama ngetopnya Rama? Iya, nama panggungnya lah. Oh, kalau kerennya dulu ya. Begini Mas Rama, ini kan kita lihat fenomena sulap merah itu luar biasa. Nah, ini timbul pro dan kontra, tetapi kita tidak akan membahas pro dan kontranya. Saya sedikit ingin tanya ini, kabarnya sebelum tenar pesulap merah ini, Anda cukup kenal baik. Iya, saya dengan Marcel itu sudah kenal dari 2010 awal Bang. 2010. Sudah cukup lama, ya. Wah. Sejak pesulap merah, mungkin dulu belum ketemu nama branding pesulap merahnya. Oh, dulu masih namanya merah. Marcel Radi. Nah, bukan Bang. Kalau dulu nama brandingnya, nama panggungnya itu masih Marcel Radival, yang masih dipakai sampai sekarang, tapi belum membrandingkan diri sebagai pesulap merah. Pesulap merah. Nah, kalau kita lihat kiprahnya ini kan luar biasa. Ya. Membuka praktik perdukunan yang menggunakan berbagai sarana, termasuk sarana hipnotis. Nah, menurut Anda gimana? Itu suatu langkah yang luar biasa ya Bang, yang sebenarnya sudah dilakukan dari zaman dulu, karena Marcel itu salah satu orang yang gerah melihat banyak penipuan, bisa mengobati, bisa memanfaatkan orang lain, padahal itu bukanlah suatu hal yang terbukti seperti ilmu kedokteran gitu kan. Di saat orang lagi hopeless, lagi pengen banget untuk sembuh, digunakan ilmu hipnosis, sulap, dibalut dengan itu, dibayar sekian puluhan juta gitu kan. Itu kan jadi penipuan jatuhnya Bang. Penipuan ya? Iya. Makanya si pesulap merah ini kan selain tentu para dukun-dukun palsu ini marah, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Iya. Yang menurut saya yang menarik bahwa selain ilmunya yang mumpuni, saya kira juga punya keberanian yang luar biasa nih si pesulap merah ini. Ya, pesulap merah ini memang dari dulunya dia salah satu orang yang gigih dan salah satu orang yang berani. Kalau dia sudah mengetahui satu hal yang memang sesuai, pesulap merah kan Muslim, begitu dia mengetahui ada suatu hal yang menyimpang dari agama Islam, tuntunan agama Islam, maka dia akan cukup keras menentangnya, sehingga apa yang dilakukan oleh para dukun, penipuan, dia akan sampai sekarang kan dia gigih menentang keras hal-hal seperti itu gitu. Walau Marcel sendiri dia mengakui bahwa ada beberapa orang yang memang punya kelebihan dan tidak menipu orang Bang. Oke, betul. Gitu. Ya, artinya tetap ada pengakuan terhadap orang yang memang punya ilmu yang sebenarnya ya. Nah, terkait dengan sebagai hipnosis ya. Iya Bang. Nah, saya ingin tahu tanggapan Anda seperti apa penggunaan hipnosis ini untuk sesuatu yang istilahnya untuk penipuan ya. Kalau dibilangnya menjadi berlebihan bisa dibilang penipuan, tapi prosesnya hipnosis sendiri itu sebuah ilmu yang ada dasarnya dan itu bisa dilakukan untuk menterapi orang Bang. Memang ada beberapa kasus kalau orang sakit, orang sakit itu kan bukan hanya sakit fisik Bang. Yang banyak orang lupa, ada loh kasus-kasus yang terlihatnya ada penyakit fisik, tapi itu ditimbulkan oleh masalah emosional. Hipnosis hadir di situ, menyelesaikan masalah emosionalnya
kasus-kasus penyakit yang terlihat di fisiknya, seiring emosionalnya selesai, kasus fisiknya juga selesai, Bang. Makanya hipnoterapi itu bukan sebuah penipuan, ilmu hipnosis itu bisa digunakan gitu kan. Walau yang jadi penipuan itu dibalut seolah-olah itu dengan kekuatan bla bla bla. Gitu tuh jadi penipuan gitu, padahal ilmunya sendiri bukan penipuan. Karena menariknya nih, Bang, saya tahun 2011 atau 2012 saya pernah melatih privat seseorang yang ternyata dia adalah dukun di wilayah tersebut, Bang. Gitu. Jadi pada saat ada tamunya atau apa gitu kan, beliau memperkenalkan saya sebagai anaknya dari Gus siapa gitu, dari padepokan apa gitu. Padahal yang dia lakukan adalah ilmu hipnosis, Bang. Gitu. Hipnoterapi yang dilakukan kepada masyarakat. Kebetulan yang datang ke beliau itu kasus-kasus memang gangguan psikologis. Diberikan ilmu hipnosis atau hipnoterapi, selesai, Bang. Tapi itu kan tujuannya positif. Kebetulan tujuannya positif, Bang, pada saat itu. Artinya ini kan ibarat pisau bermata dua ya. Iya. Anda bisa untuk baik, tapi bisa untuk kejahatan juga. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, ini saya kepingin mendengar penjelasan nih antara hipnotis dan hipnosis, di mana letak? Bagi sebagian orang, Bang, hipnosis itu adalah sebuah ilmunya, dibedakan. Ilmunya. Hipnotis itu adalah orang yang mempraktikannya, praktisinya, gitu. Praktisinya. Tapi ada beberapa orang juga menganggap nggak usah dibikin ribet, satuin aja sama hipnotis itu ya ilmunya orangnya, gitu. Jadi kembali lagi preferensinya, Bang. Kebetulan kalau di kita di komunitas hipnotis Tangerang, kita lebih memilih memisahkan. Hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu kita para praktisinya. Mas Rahmat ini kenapa tertarik mempelajari hipnosis? Awalnya saya tertarik mempelajari hipnosis itu karena di TV waktu itu Romy Rafael lagi naik-naiknya, Bang. Oh, lagi naik-naik. Tahun 2008-2009 saya ingat banget Romy Rafael itu booming banget di TV, yang sekali jentik jari bisa langsung tidur gitu kan. Wih, kayaknya keren banget ini, bisa mensugesti orang bla 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 gitu kan. Akhirnya saya ikut di akhir 2009 pelatihan hipnosis. Tapi kalau Anda sendiri ini kan sebagai ketua komunitas hipnotis Tangerang, itu aktivitasnya apa aja, Mas? Aktivitas kita sebenarnya tujuannya ini ingin memasyarakatkan hipnosis, Bang. Jadi hipnosis ini dikenal masyarakat saat ini ya, karena waktu itu banyak konten dari Uya-Kuya gitu kan, yang terlihat seolah-olah hipnosis bisa bikin jujur gitu. Padahal kan hipnosis tidak bisa semudah itu, Bang, membuat seseorang jujur. Kalau memang bisa, kenapa nggak dipakai aja biar bikin maling ngaku gitu. Memang ada kecabangannya sebenarnya, Bang, forensik hipnosis, tapi butuh pendidikan, Bang, pendidikan khusus mengenai hal tersebut. Nggak bisa sembarangan kursus hipnoterapi cuma 4-5 jam bisa langsung menggali ini orang jujur apa bohong, nggak semudah itu, Bang. Ya, karena begini, di tengah masyarakat itu hipnotis itu sebenarnya bukan lagi hal yang baru karena ditonton di TV. Tapi di TV itu apa 100% benar itu gimana? Ilmunya benar, Bang. Ilmunya benar. Gitu. Kalau mau melihat ilmu hipnosis yang memang hipnosis kan cabangannya banyak, Bang. Salah satunya itu ada hipnosis pertunjukan. Stage hypnotism itu seperti yang dilakukan oleh Romy Rafael. Gitu. Jadi memang untuk menghibur, salah satu tujuannya. Itu hipnosis benar apa adanya. Kita bisa melakukan hal-hal tersebut gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau di TV kelihatan satu kali jentik, ini bisa gimana tuh bisa? Ini boleh saya bongkar rahasianya, Bang? Boleh. Jadi hipnosis yang terlihat semudah itu di TV, Bang, itu perlu kita setting dulu di balik layar, Bang. Jadi yang kita lihat, itu live, itu on air gitu kan. Pada saat off air, kamera belum nyala, itu ada settingannya, Bang. Tidak berarti orang yang dihipnosis adalah orang kita atau settingan. Ilmunya benar, orangnya emang orang random, orang acak. Tapi yang kita lakukan lebih ke kita milih dari sekian banyak orang nih atau penonton nih, mana yang mudah untuk dihipnosis. Jadi pada saat naik ke atas panggung, dilakukan hipnosis, dapat yang mudah, nggak susah. Jadi tinggal langsung terlihat semudah itu jentik jari, tek, langsung tidur gitu. Ada proses sebelumnya. Ada prosesnya, Bang. Bahkan untuk pertunjukan kita mengkategorikan orang-orang itu, ada orang yang mudah, gampang-gampang susah, ada orang yang susah. Tentunya kan untuk pertunjukan kita nggak mungkin ke atas panggung ambil yang susah. Ntar begitu kita jentik jari, ayo tidur gitu, dia nggak bisa tidur, malu kita kan. Makanya kita kita sortir dulu di belakang layar, mana nih orang yang kelihatan mudah gitu kan. Kita tandain, oh ini. Pada saat atas panggung gitu, dipakai yang mudah. Saya kira kita kong kali kong aja deh, nanti bawa pura-pura ini aja gitu.
Itu bisa dipakai juga Bang. Jadi kita ada namanya domino effect. Dari 10 orang yang maju ke atas panggung, bisa 3 atau 4 orang diantaranya orang kita Bang. Untuk apa? Untuk menciptakan efek domino di saat orang yang benar-benar random, orang acak ini melihat orang settingan kita dengan mudahnya bisa tidur gitu kan, dia akan berpikir, ih kok bisa ya? Pikirnya sudah langsung, wah ini beneran nih gitu kan. Dia langsung menghipnosis dirinya dia sendiri Bang. Makanya bisa dengan mudah juga diberikan sugesti seperti itu. Bukan apa, kadang-kadang kita melihat aneh gitu ya. Aneh dalam artian saya sebagai orang awam ya, melihat orang yang dihipnotis di acara televisi, dia bisa ungkap semua rahasia pribadinya. Nah, artinya kan antara percaya dan tidak percaya gitu. Intinya gini, kalau untuk hipnosis Bang, bisa terjadi kalau ada kontrak. Apa itu kontrak? Nah, hipnosis itu tidak bisa terjadi kalau nggak ada persetujuan Bang. Ibaratnya, salah satu yang saya salut dari Uya Kuya, dia memberikan contoh hipnotik kontrak yang baik. Anda mau atau tidak untuk dihipnosis? Kalau mau? Kalau mau bisa berjalan Bang. Kalau tidak, ya nggak akan bisa berjalan hipnosis. Artinya, hipnosis itu hanya bisa berjalan jika ada kesepakatan mau untuk dihipnosis. Kalau konsep ini kita terapkan, artinya kalau orang membicarakan kejujurannya, membuka aibnya, artinya pada dasarnya dia mau membukanya. Bukan artinya hipnosis yang membuat itu terbuka Bang. Pada dasarnya dia mau untuk mengeluarkan rahasianya. Artinya tanpa hipnosis pun bisa aja dia jujur Bang. Nggak harus dengan hipnosis. Tapi untuk mempelajari itu butuh waktu lama nggak? Kalau mempelajari sekedar untuk bisa bikin tidur gitu Bang, itu 1 jam 2 jam bisa. Bahkan ya bisa sesingkat itu. Bisa singkat itu. Tapi itu kan ibaratnya kita cuman meniru doang. Gimana sih caranya bikin tidur orang gitu kan. Tapi kalau untuk sampai memahami hipnosisnya, kita tuh sebenarnya ada do and don'ts-nya Bang. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini perlu pendidikan cukup lama Bang untuk kita bisa memahami hal-hal tersebut agar tidak terjadi malpraktik. Tadi saya tertarik pada soal kontrak. Jadi sebelum dihipnotis ternyata ada hubungan sebelumnya ya. Bisa dicontohkan misalnya Anda mau ngehipnotis saya? Kontrak ini Bang ya, itu tidak harus kayak Abang bersedia untuk dihipnosis? Tidak harus sedirect itu Bang. Iya, kontrak yang kita bisa lakukan, yang kita sebutnya cover tidak terlihat itu adalah, saya bertanya, Abang boleh tahu siapa namanya Bang? Syahri Rashid. Pengalaman kerjanya di mana Bang selama ini Bang? Aku di dunia jurnalis. Di dunia jurnalis sudah berapa tahun Bang? Wah, ini udah puluhan tahun. Nah, salah satunya itu Bang, dengan cara kita membuat orang tersebut mau menjawab pertanyaan kita minimal 3 kali. Minimal 3 kali dia menjawab setiap pertanyaan kita, itu sudah bisa dibilang orang tersebut mau untuk menerima kita lebih lanjut ke depannya. Nah, ini yang kita lanjutkan ke proses hipnosis tahap berikutnya Bang. Gitu. Tapi itu salah satu pembukanya, kontrak itu tidak harus iya dan tidak. Dengan terbuka menjawab pertanyaan kita, itu sebuah kontrak Bang. Kemudian Anda tadi juga mengatakan bahwa untuk menghipnosis atau menghipnotis seseorang itu kita ambil kira-kira yang terlemah tanda kutip ya. Itu indikatornya apa? Oke, bukan terlemah Bang, lebih tepatnya kondisi orang itu ada yang tipe sugestif, lebih mudah untuk menerima sugesti Bang. Kita tidak mengontrol orang Bang ya, hipnosis itu tidak mengontrol orang. Yang kita lakukan adalah memberikan sugesti. Ada beberapa orang secara alamiahnya lebih mudah menerima sugesti. Nah, kalau dalam hipnosis panggung atau stage hypnotism itu, kita memilih orang-orang yang mudah. Bagaimana cara memilihnya? Ada beberapa tes yang bisa kita lakukan Bang. Kemudian reaksi Anda terhadap orang-orang yang menyalahgunakan hipnosis ini. Tapi jangan dijawab dulu. Siap. Ini kita jeda sejenak. Siap Bang. Pemirsa, kita sering kali mendengar hipnosis dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan. Nah, kita ingin tahu apa reaksi dari Mas Rama ini sebagai Ketua Komunitas Hipnotis Tangerang. Menurut Mas Rama gimana, Mas? Ya, kita sangat amat menyayangkan Bang ya. Kenapa disalahgunakan gitu kan? Walaupun kan kita tidak bisa mengontrol
niat dan tujuan setiap orang gitu. Tapi menariknya nih Bang, karena hipnosis itu kan perlu adanya kontrak. Artinya untuk mencegah kejahatan hipnosis, yang paling mudah bisa kita lakukan adalah hindari untuk menyetujui kontrak tersebut. Tapi kan kita tidak, bagaimana bisa memastikan bahwa ini kontrak hipnosis? Nah, menariknya Bang, kontrak hipnosis ini kan kita bisa lakukan secara cover tadi Bang ya, gitu kan. Jadi orang tersebut ambigu dan tidak mengetahui akan terjadinya kontrak tersebut. Yang pasti perlu kita lakukan sebagai kita orang awam ya, gitu kan. Kita perlu full aware terhadap benar-benar sadar gitu kan ketika ada orang asing mendekati kita. Kalau ada orang asing mendekati kita banget, kita perlu jaga jarak, kita mundur Bang. Gitu kan. Setiap dia memberikan pertanyaan, kita perlu waktu beberapa detik dulu, cerna dulu pertanyaannya. Cerna dulu permintaannya. Gitu. Orang asing langsung menanyakan sesuatu gitu kan. Ambil beberapa detik, tenangkan diri, cerna pertanyaannya, cerna permintaannya, apakah ini suatu hal yang mungkin bisa kita jawab, mungkin bisa kita berikan. Gitu. Memang ini salah satu hal yang pada dasarnya orang Indonesia terlalu ramah dan baik Bang. Ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku tersebut jadinya. Makanya pesan saya untuk pemirsa, jadi kalau ada orang asing yang datang, jaga jaraknya. Jaga jarak. Pertama, kedua, kemudian karena kita diberikan suatu pertanyaan oleh orang asing, permintaan oleh orang asing, kita perlu mencernanya dulu. Pertanyaan yang ibaratnya kayak tidak membahayakan, siapa namanya, mau kemana gitu kan, boleh saya minta waktunya, itu suatu pertanyaan-pertanyaan yang pintu awal menuju kontrak hipnosis Bang. Seringkali kita dengar di jalanan orang kena hipnotis kemudian barang-barangnya hilang. Itu kan katanya cuma ditepuk, kan nggak terjadi kontrak gitu. Iya. Nah, ini yang menarik Bang. Maksudnya begini, ketika saya berbicara hal ini, saya belum pernah ketemu sama orang yang mengalami hal tersebut. Gitu. Yang cerita ke saya adalah orang dari katanya temannya lagi, katanya tetangganya lagi, gitu kan. Kita belum pernah ketemu langsung dengan orang yang mengalaminya. Walau ada beberapa kasus Bang, yang terjadi adalah gitu kan, dia ditipu oleh orang lain. Atau dia diancam oleh orang lain. Nah, ketika dia cerita kepada orang lain gitu kan, kepada temennya atau siapanya gitu kan, aduh, habis ditipu nih, aduh, habis ditodong nih. Reaksi orang-orang biasanya gitu kan, langsung menyalahkan, ih, bodoh banget sih, gitu kan, langsung menjudging, langsung membuli gitu kan. Jadi dia ada perasaan takut dan khawatir kalau itu dia cerita dengan jujur, dia akan dibully atau direndahkan. Maka dari itu dia akan bilang, aduh tadi di hipnosis nggak sadar apa yang terjadi, bener-bener ngeblank gitu. Orang akan langsung berhenti di titik itu, yang sabar ya. Nggak ada judging, nggak ada bully situ, karena orang berpikirnya, oh dia di hipnosis jadi nggak sadar. Padahal hipnosis itu bukan artinya dia nggak sadar Bang. Jadi dengan kata-kata dia di hipnotis selesai masalah. Yes, dia tidak dapat kata-kata bulian, tidak dipermalukan gitu kan. Disayangkan sih Bang, kita jadi disalahgunakan gitu. Katanya seorang yang paham hipnosis itu bisa juga membaca wajah. Wah, ini ilmu yang menarik nih Bang. Sebenarnya kalau dalam kurikulum pendidikan hipnosis sendiri, itu tidak diajarkan langsung untuk hal tersebut Bang. Gitu. Lebih ke prinsip kita, itu kita percaya bahwa tubuh dan pikiran itu satu kesatuan Bang. Satu kesatuan. Nah, apa yang kita baca dari wajah adalah kita memastikan apakah emosi dia valid. Gitu kan, dia merasakan marah tapi mukanya cengar-cengir, ada apa nih gitu. Dia merasakan sedih tapi mukanya misalnya marah gitu kan, apa nih, berarti ada hal yang janggal di situ. Tapi bukan artinya kita langsung menjudging, wah lu bohong ya, wah lu gini gitu kan. Itu bukan posisi kita Bang. Itu hanya bagi panduan dari kita untuk meng-cross check apakah itu valid yang disampaikan gitu. Dalam kaitan dengan hipnosis itu digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, itu bagaimana? Nah, kembali lagi Bang, dalam dunia kesehatan atau kedokteran gitu kan, kita percaya bahwa pendekatan penyakit saat ini itu bisa jadi bukan hanya disebabkan oleh virus, oleh si bakteri, tapi bisa juga dari lingkungan, bisa juga dari pikiran kita Bang. Nah, ada banyak kasus Bang, yang kalau misalnya kita stres nih ya,
Mungkin abang sendiri atau mungkin dari pemirsa pernah merasakan gitu kan, di saat kita misalnya lagi stres gitu kan, nggak bisa tidur, di saat kita lagi disuruh maju nih bang ke depan kelas atau tampil gitu kan, berbicara di depan umum, aduh pengen kencing gitu kan, atau sakit perut, asam lambung naik gitu. Nah itu penyakit-penyakit kalau kita sebutnya somatik, penyakit yang penyakit pikiran, gangguan pikiran yang memicu adanya reaksi fisik dalam tubuh, dan ini bisa aja kronis bang gitu. Tapi sederhananya seperti itu, orang stres asam lambungnya bisa jadi naik gitu. Yang disembuhkan sebenarnya yang lebih tepatnya ya bukan hanya meminum obat asam lambung atau obat antasida dan sejenisnya gitu kan, tapi yang perlu diselesaikan adalah stresnya hilang asam lambungnya bang. Orang nggak bisa tidur karena ada banyak masalah, ada stres gitu kan, bukan minum obat pil tidur. Masalahnya selesaikan gitu. Makanya itu yang kita gunakan dalam sesi hipnoterapi bang. Hipnoterapi ya. Saya punya pengalaman menarik bang. Ada pasien saya, dia sudah masuk rumah sakit bolak-balik dalam 3 sampai rentang 6 bulan gitu kan. Dia merasakan nyeri di perutnya yang beneran nyeri bang. Dia udah ketemu dokter umum, ketemu dokter spesialis, udah di ronsen, udah di USG, udah di CT scan, sampai MRI bang yang paling canggih. Masukin kamera ke perut, nggak ada penyakitnya bang. Penyakitnya. Nah jadi penyakitnya adalah setelah saya gali dan telusuri, dia itu kebetulan guru TK bang. Pada saat itu banyak tuntutan dari orang tua siswa kepada beliau butuh perhatian dari keluarganya. Nah pikiran bawah sadarnya berpikir nih bang, wah gue nggak diperhatiin nih sama keluarga gue nih, apa yang harus gue lakukan ya? Oh ya bikin sakit perut aja nih. Terjadi bang, dia bener merasakan sakit perut, diperhatiin sama suaminya, diperhatiin sama anaknya, gitu kan? Itu terjadi di luar dari kendali dia bang, itu di pikiran bawah sadar dia. Di bawah sadar ya. Ya, begitu ketemu saya, 5 menit, waktu itu proses terapinya karena tahu kan, saya gali, oh ini suatu hal yang pada saat itu mudah, gitu kan? 5 menit selesai bang, sebelumnya dia kalau makan, itu selalu muntah, 1 sendok muntah, gitu kan? 1 piring nggak habis. Setelah saya terapi kurang lebih 5 menit, nambah 2 piring bang. Bisa seperti itu hipnosis. Iya. Kalau diterapi lagi bisa nambah lagi. Oh udah selesai bang. Tapi gini Mas Rama, ya, saya ingin tahu ini sebenarnya profesi Anda ini sehari-hari hipnosis atau apa? Untuk saat ini saya bekerja di klinik bang, di klinik praktek dokter umum, namanya Klinik Philap Sinergi di Ciputat bang, atau Bintaro Coret bang. Ini pertanyaan saya, apa hubungannya keahlian Anda dengan tempat bekerja Anda sebagai klinik umum ya? Nah, sebenarnya saya bekerja di klinik ini sebagai manajer operasionalnya bang, gitu. Di luar keahlian saya sebagai hipnoterapis. Tapi sekarang hipnoterapis itu profesi diakui oleh Kemenkes bang. Kita bisa praktek, kita ada surat terdaftar resminya di bawah Kemenkes, dikeluarkan oleh Dinas Perizinan atau Dinas Kesehatan. Kedepannya klinik kita juga akan mengadakan layanan hipnoterapi bang. Ini lagi proses mengurus perizinannya, gitu. Karena ya seperti saya bilang bang, manusia itu satu kesatuan tubuh dan pikirannya. Begitu orang sakit, belum tentu sakitnya fisik bang, bisa jadi sakitnya psikis. Dan ini bang, banyak beberapa orang menyangka begitu dia sakitnya datang ke dokter nggak sembuh, gitu kan, wah disantet. Ya padahal belum tentu disantet bang, harusnya dia datang ke psikolog bukan ke dukun atau orang-orang yang ngaku dukun. Ya itu juga yang membuat kadang-kadang kan ada orang bilang kalau mau kaya datang ke dukun, tapi kita lihat dukunnya sendiri nggak kaya, gimana? Kan artinya kan begini, harus ada pembuktian. Tapi ini yang khusus untuk dukun palsu ya? Iya dukun palsu bang, karena kalau emang punya keilmuan dia nggak melabeli dirinya dukun bang. Dia nggak akan buka praktek secara umum seperti itu bang. Biasanya orang-orang benar punya keilmuan bang, dia menyepi atau menjauhi dari kerumunan orang. Dan mungkin ini yang disebut orang pintar. Yes. Orang yang benar-benar punya kelebihan, biasanya dia lebih menghindar untuk ketemu banyak orang bang. Dia nggak buka itu untuk publik. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sebagai Ketua Komunitas Hipnotis Tangerang. Ya,
Kalau dari saya yang ingin saya sampaikan sebenarnya gini, masyarakat itu tidak perlu takut dengan hipnosis. Justru masyarakat tuh perlu mengenal hipnosis. Kenapa Bang? Manfaat hipnosis tuh banyak banget Bang. Bisa digunakan untuk terapi. Kayak beberapa kasus gangguan psikologis itu bisa diselesaikan dengan hipnoterapi. Fobia dengan beras, ada Bang. Fobia dengan nasi, fobia dengan semangka gitu kan. Itu bisa dibantu selesaikan dengan hipnoterapi. Kemudian selain itu ada juga untuk pendekatannya dalam segi medis di kesehatan itu kita bisa memberikan sugesti untuk menghilangkan rasa sakit atau mengurangi rasa sakit Bang. Jadi ada sekarang dipakai juga kan untuk melahirkan. Jadi proses melahirkan itu tidak terlalu merasakan sakit. Gitu. Dipakai untuk sunat Bang. Anak-anak itu nggak disuntik obat bius, dikasihkan sugesti, udah tinggal potong aja itu. Bisa seperti itu gitu. Jadi manfaat hipnosis itu sangat amat banyak gitu kan. Lebih baik kita mulai pelajari apa sih itu hipnosis, apa yang bisa kita manfaatkan dari hipnosis gitu. Bukan lagi menghindari hipnosis, langsung berpikir wah ntar kalau belajar hipnosis atau di hipnosis bisa bikin jadi jujur apa adanya. Nggak seperti itu Mbak. Ya artinya kan tampilan di masyarakat seperti itulah artinya. Kita juga nggak bisa hindari penilaian dari masyarakat. Terima kasih Mas Rama. Ini sama-sama Bang. Banyak sekali Anda membagi ilmu soal hipnoterapi ya. Iya. Pemirsa, itu tadi bincang dengan Mas Rama. Dia menjelaskan apa itu hipnosis dan hipnotis. Kita sudah bisa lihat, tapi terkadang di tengah masyarakat mendengar kata hipnotis itu persepsinya buruk. Karena seringkali kita mendengar ada orang korban kehilangan barang, uang dengan alasan dihipnotis. Belum tentu benar, tetapi kan salah satu alasan yang paling bisa dikemukakan atau untuk menghindar dari berbagai pertanyaan maka menggunakan kata mereka mengalami korban hipnotis. Seperti dikatakan tadi Mas Rama, tidak perlu takut. Tetapi tetap harus waspada karena terjadinya praktek jahat yang menggunakan hipnotis itu pasti selalu ada jalannya. Meminjam istilah Mas Rama bahwa harus ada kontrak, artinya ada jalan sebelum mereka beraksi. Nah tadi Mas Rama sudah menjelaskan beberapa hal-hal rambu-rambu yang harus dihindari. Ini tidak perlu takut, bahkan kalau perlu bagaimana memahami ilmu ini. Karena ilmu ini sekarang juga sangat berguna untuk berbagai penyembuhan penyakit. Sekian podcast kali ini, kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya.